Bantu. Tapi alhamdulillah manajemen Jati Pak Group itu tidak mengorbankan saya. Nah, kita saling koordinasi supaya aman terkendali semuanya. Dan kami di Komisi A ini mohon maaf, nanti biar tidak salah kaprah, karena kami tidak bahas mengenai masalah perizinan. Perizinan nanti ada komisi lain. Mohon maaf Bu ya, dari Dinas Pariwisata, nanti biar tidak salah, itu ujuk-ujuk komisi A kan dikira masalah perizinan. Enggak, kami hanya ingin tahu legalitas atau perjanjian dengan desa sama pihak Santera. Nanti biar Pak Camat biar tidak salah kaprah, karena perizinan itu ranahnya di komisi C, tapi hasilnya di komisi B. Gimana ya? Nanti biar semuanya aman terkendali. Nanti dikira kita komisi A datang ke sini nengok-nengok perizinan. Enggak Pak, salah. Kita hanya legalitas antara pihak desa sama Santera, karena naungan kami adalah hukum dan pemerintahan, biar tidak salah. Iya Pak ya. Nah turun hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan legal opinion dari kejaksaan. Jadi secara regulasi aturan yang ada kita sudah taat hukum begitu. Kemudian terkait perizinan, memang perizinan pun kita kan berupaya untuk sempurna. Jadi kalau pariwisata prinsipnya kan bangun tidak bisa langsung selesai jadi, karena wisata itu harus updating, jadi ada penambahan-penambahan. Mungkin nanti setelah operasional pun nanti pastinya kita kan ada revisi lagi untuk pembangunan baru, dan itu terus terjadi. Karena kalau kita stuck biasanya dari kami pelaku pariwisata, kalau kita stuck pembangunan, tidak ada yang sesuatu yang baru, itu wisata akan surut dari kami. Tapi kami pun tetap akan mentaati regulasi aturan perizinan yang ada. Pada prinsipnya saya juga mengapresiasi dengan pemerintah Tulungrejo, karena aturan dalam arti perjanjian kami ini malah kelihatannya, tapi nyun sewu, analisa saya itu malah dipakai oleh Kamboja dan Vietnam Pak. Kan kayak gitu. Karena dari Kamboja, Vietnam itu kan menyediakan lahan, menyediakan perizinan, investasi tinggal ngetoke duit bangun. Dan ini baru terjadi di Tulungrejo dari pemerintah. Makanya saya menganalisa pantesan juara satu bisa, karena dengan aturan atau regulasi yang baru, sesuatu yang baru, semua di backup oleh desa. Jadi masing-masing punya tanggung jawab. Kami pun juga nggak mensepelekan, dalam arti kami bangun juga nggak seenaknya. Regulasinya gimana ya, kayak gini, mungkin ada penambahan, ya udah kita harus tambah. Kemudian aturan main, regulasi aturan juga kita komunikasikan dengan pihak APH, kan kayak gitu. APH pun menyatakan, dan kita sudah sounding dengan APH, dengan Kejaksaan Batu, bahwa kita sudah keluar legal opinion. Secara legal, peraturan regulasi pemerintah kita sah.
bersurat ke Kejaksaan Negeri bahwa kami nanti akan bisa ini yang sudah masih baru itu bukan saya, kalau saya tidak iso. Yang penting prinsipnya dari legal opini bukan pendapat pribadi tapi pendapat secara hukum. Alhamdulillah satu-satunya desa sekali lagi di Kota Batu itu yang ngurus legal opini ya Tulungrejo. Kemarin kami sampaikan ke Rorobo masih tidak mau, katanya tidak perlu, tidak apa-apa kalau tidak perlu, tapi kita sampaikan tolong itu nah ini semua berkat kerjasama kami, pemerintah desa, pemerintah Kota Batu dan Pak Dewan semuanya. Alhamdulillah semuanya ini juga APBDes, bukan uang kami juga kok yang dipakai APBDes. Uang dari mana kalau tidak uang dari kota? Oleh sebab itu satu-satunya desa yang secara legal kami sempurna, tapi perlu penyempurnaan. Sekali lagi Pak Dewan, bahasa ini jangan disampai terbaik, bukan sempurna tapi perlu penyempurnaan. Oleh sebab itu saya terima kasih sekali lagi kepada Pak Dewan, rekan-rekan pers semuanya, supaya ini benar-benar terbuka. Betul yang disampaikan Pak Dewan, kepala desa ini hanya sebagai kami ini yang memulai, bukan yang mengakhiri, tapi nanti hasil dan semua biar kepala desa selanjutnya yang melanjutkan. Umur ini Pak Dewan. Saham, jadi ikut saham, jadi nanti kita ada variabel, ada sharing profitnya bentuk variabel tetap dan sharing variabel. Jadi setelah nanti operasional, nanti desa juga dapat lagi bagi hasil dari kami. Nominalnya cukup besar, tapi saya tidak berani, bukan kapasitas saya untuk berbicara terkait di sharing profit tersebut. Ya, internal. Untuk kerjasama kan 15 tahun, nanti kan sesuai regulasi yang ada. Jadi kalau kerjasama sesuai regulasi, makanya kita kerjasama bekerja sama, bukan kontrak lahan. Kalau kontrak lahan kan ada batasannya 3 tahun, kan begitu. Makanya bisa katakanlah ke depan kita bisa maksimal untuk berinvestasi di sini. Kami juga UMKM paling tidak ada komitmen awal, nanti di sini diisi dengan dengan pedagang-pedagang UMKM yang ada di lingkungan sekitar. Tenaga kerja juga kami dari pusat hanya 10%, sisanya 90% tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Gitu. Sekitar Tulungrejo, nanti berapa besar dibagi lagi dengan mungkin wilayah lain nanti gitu ya. Untuk terkait dengan ketenaga kerjaan ini Pak, apakah sudah ada semacam MOU dengan warga sekitar melalui pihak siapa? Betul, nanti untuk pendaftaran tenaga kerja nanti lewat kepala desa setempat. Jadi nanti disondingkan ke kami untuk interview, kemudian kita pilih-pilih prosentasenya kan sesuai dengan kebutuhan kami ya. Tetapi paling tidak ada yang mengkoordinir untuk melakukan perekrutan tenaga kerja. Karena ada berapa jumlah tenaga kerja Pak? Nanti ratusan Pak, jadi ratusan. Jadi nanti itu ada di bidang pertanian juga, karena nanti di sini kan taman bunga, secara otomatis nanti ada pembibitan tanaman bunga juga. Dari pembibitan sampai pelaku wisata, nantinya dari lingkungan sekitar. Kalau untuk ikonnya sendiri Pak, yang nanti diangkat di sini? Ikon tentunya nanti bunga Pak. Bunga, kita kalau bunga masih terbaik se-Indonesia Pak. Ya. Karena bunga kami tidak ada yang punya hanya Taman Bunga Nasional, punyanya Ibu Tin Soeharto. Apakah bunga lokal? Kita bunga lokal, impor juga ada. Kita Anthurium sebenarnya bunga tropis, tetapi kita ada spesies-spesies baru kita ngambil dari Belanda dan dari Thailand. Oh gitu. Dan sudah kami siapkan. Bukan tulip, Anthurium. Anthurium ya, tapi memang kalau Belanda kan kulturnya terbaik di dunia. Kami ngambil dulu F1-nya dari sana, bukan F1, ngambil impor, kemudian kita kembangkan sendiri nanti di Tulungrejo. Nanti ada lahan juga yang akan kita buat khusus untuk pembibitan bunga untuk kebutuhan di sini. Luas seluruhan berapa nih Pak? 7,6 hektar. Ini 7,6 hektar. Iya betul. Itu sudah termasuk TKD keseluruhan atau ada lahan lain yang mungkin diinkludkan dalam MOU? Kalau untuk perizinan kita kan sesuai dengan tanah yang dari TKD, tanah kas desa. Kalau untuk yang ini belum. Nanti ini berarti totalnya 7,6 hektar. TKD betul, semua. TKD semua. Itu melingkupi apa aja Pak?
parkir, Ya nanti parkir, taman bunga, spot foto, wahana bermain, itu UMKM jadi satu. Jadi nanti UMKM ini bangunan ini sebenarnya untuk taman bunga dan UMKM. Nanti ada board untuk sama resto greenhouse jadi dalam. Pembagiannya sudah jelas di legal opinion sudah ada sebagai hasil yang tiap tahun diberikan itu berapa besarannya nanti bisa dilihat dicek dokumen yang ada, kemudian ada hasil tahunan yang sharing profit itu juga ada, dan efek dari masyarakat dari kegiatan ini yang jelas menambah kesejahteraan di masyarakat. Mau nggak mau untuk suplai